فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Heri Hoirudin MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, dan yang saya cintai rekan-rekan kelas kalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Ulumul Quran yang beranggotakan Arya Eka Putra dengan NIM 1212010018 dan ada Astri Nurul Faujiah 1212010019 dan ada Fitratu Hasya Laili dengan NIM 1212010042. Di sini kami akan memaparkan materi yang bertemakan ayat-ayat tentang mengelola sumber daya manusia. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Eka Putra dengan NIM 1212010018 dari kelompok 12 mata kuliah Ulumul Quran. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu esensi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah cabang pembahasan dari manajemen pendidikan Islam. Beranjak dari ini semua, tentu di dalam aspek pembahasan manajemen sumber daya manusia tidak terlepas dari fungsi manajemen itu sendiri. Manajemen sumber daya manusia mencakup seluruh proses ilmu merencana, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan proses pembinaan dan pengembangan pribadi muslim dalam sebuah organisasi secara efektif dan efisien. Lantas, apa itu manajemen sumber daya manusia yang sesungguhnya? Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pemimpin dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Lalu yang selanjutnya ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Sherrington yaitu 1. Staffing atau employment. Fungsi ini terdiri dari 3 aktivitas penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. Sebenarnya para manajer bertanggung jawab untuk mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia. 2. Performance evaluation. Departemen sumber daya manusia dan para manajer. Para manajer menanggung tanggung jawab utama untuk mengevaluasi bawahannya, dan departemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan bentuk penilaian kinerja yang efektif dan memastikan bahwa penilaian kinerja tersebut dilakukan oleh seluruh bagian perusahaan. 3. Compensation. Dalam hal kompensasi dibutuhkan suatu koordinasi yang baik antara departemen sumber daya manusia dengan para manajer. Para manajer bertanggung jawab dalam hal kenaikan gaji, sedangkan departemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan struktur gaji yang baik. Lalu yang selanjutnya ada training and development. Departemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk membantu para manajer menjadi pelatih dan penasehat yang baik bagi bawahannya, menciptakan program pelatihan dan pengembangan yang efektif baik bagi karyawan baru atau orientasi maupun yang sudah ada, pengembangan keterampilan, terlibat dalam program pelatihan dan pengembangan tersebut, memperkirakan kebutuhan perusahaan akan program pelatihan dan pengembangan, serta mengevaluasi si efektivitas program pelatihan dan pengembangan. 5. Employee relation. Dalam perusahaan yang memiliki serikat pekerja, Departemen Sumber Daya Manusia berperan aktif dalam melakukan negosiasi dan mengurus masalah persetujuan dengan pihak serikat pekerja. Membantu perusahaan menghadapi serikat pekerja merupakan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Lalu yang selanjutnya ada safety and health. Setiap perusahaan wajib untuk memiliki dan melaksanakan program keselamatan untuk mengurangi kejadian yang tidak diinginkan dan menciptakan kondisi yang sehat. Lalu yang terakhir ada personal research.
Dalam usahanya untuk meningkatkan efektivitas perusahaan, Departemen Sumber Daya Manusia melakukan analisis terhadap masalah individu dan perusahaan serta membuat perubahan yang sesuai. Lalu yang selanjutnya ada karakteristik sumber daya manusia pendidikan Islam. Dalam Al-Quran, manusia sebagai sumber daya penggerak suatu lembaga pendidikan, terutama pendidikan Islam, harus mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang diilhami dari sifat al-anbiya atau sifat-sifat para nabi dan rasul. Sifat-sifat tersebut yaitu yang pertama syidik, benar, jujur. 2. Amanah, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dan kredibilitas. 3. Tabligh, komunikatif, dan fatonah, cerdas dan bijaksana. Baik, saya Astrid Nurul Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan komponen manajemen sumber daya manusia pendidikan Islam sebagai hasil kajian terhadap Al-Quran. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning. Dengan melakukan perencanaan ini, segala fungsi sumber daya manusia dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Itu menurut Sadili pada tahun 2006. Hal ini senada dengan yang dijelaskan dalam surat Shad ayat 27 bahwa Allah menciptakan semesta ini beserta isinya dengan sebaik-baiknya perencanaan. Dan yang kedua ada penyediaan sumber daya manusia atau personal procurement, yaitu rekrutmen adalah proses yang menghasilkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi untuk pekerjaan di suatu perusahaan atau organisasi menurut Yulianti pada tahun 2009. Dan yang ketiga ada pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia atau training and development. Pembinaan adalah sebuah program untuk membina sumber daya manusia baik administrasi maupun edukatif di lingkungan lembaga pendidikan. Yang keempat ada penilaian prestasi kerja. Menurut Sadili Samsudin, penilaian prestasi kerja merupakan suatu evaluasi terhadap penampilan kerja sumber daya manusia dalam suatu institusi. Oke, yang selanjutnya kelima adalah Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung ataupun tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan kepada perusahaan. Dan yang keenam ada pemanfaatan sumber daya manusia atau personal utilization. Pada dasarnya, langkah ini merupakan upaya untuk memelihara pegawai agar senantiasa sejalan dengan perencanaan strategi suatu lembaga. Lembaga biasanya melakukan beberapa program untuk tetap memastikan tenaga kerjanya senantiasa sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan lembaga. Di antara program tersebut adalah promosi, demosi, transfer atau separasi. Adalah ayat-ayat yang berkaitan tentang manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada Quran surat Rum ayat 30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'aqimu wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah Dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah, kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Dan yang kedua ada Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu.
Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya ada Quran surat Shad ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dzannul ladzina kafaru. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Yang selanjutnya ada Quran surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falnuhyiyannahu hayawatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan yang terakhir ada Quran surat Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Dan kesimpulannya, berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun ekonomi suatu negara. Sumber daya manusia adalah potensi manusia yang menjadi motor penggerak suatu perusahaan, lembaga atau bank yang mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mencapai tujuan organisasi dan memberikan kepuasan terhadap individu itu sendiri. Pada tema kali ini, kita membicarakan bagaimana seharusnya menerapkan sumber daya manusia yang syariah secara profesional yang sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Adapun acuan yang disarankan Al-Quran untuk manajemen sumber daya manusia adalah seperti yang pertama, tujuan manusia dalam melakukan pekerjaan adalah beribadah kepada Allah dan memakmurkan kehidupan dengan mengelola bumi beserta isinya. Dan yang kedua, kerja adalah usaha untuk mewujudkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jiwa dan jasmani. Dan yang ketiga, bekerja keras untuk mendapatkan rezeki disertai dengan tawakal dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, usaha yang halal dan menghindari usaha yang haram. Dan yang kelima, keimanan bahwa seluruh materi di dunia ini hanya milik Allah, sedangkan manusia bertugas sebagai khalifah. Dan yang keenam, menjaga kepemilikan materi. Ketujuh, jujur dan amanah. Lalu kemudian potensi sumber daya manusia harusnya dimanfaatkan dalam mengelola suatu organisasi, karena sebuah sistem bagaimanapun bagusnya tidak akan berarti apa-apa jika tidak dijalankan oleh para pelakunya. Pelaku itulah yang dinamakan sumber daya manusia. Terima kasih. Hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.